Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Eropa harga mati. Bintang diaspora Timnas Indonesia belum mau pulang kampung. Kita bahas dulu ya. Banyak sekali setelah di bursa transfer ini terhitung ada sekitar 4 pemain diaspora kita yang bermain di Super League dan pulang ke BRI Super League. Itu ada Sen Patinama, kemudian ada Silstra ya, kemudian ada Dion Marks, terus ada Ivar Jenner yang resmi pulang ke BRI Super League gitu. Betul. Dan juga dari keempat pemain ini rata-rata kontrak di klub barunya itu 2,5 tahun, tapi untuk Ivar Jenner hanya sampai akhir musim ini atau 6 bulan. 6 bulan gitu. ya. Jadi terkait transfer itu juga ada beberapa nama pemain timnas diaspora yang disinggung. Mereka itu seperti headline berita tadi, Eropa harga mati karena mereka menolak tawaran dari klub-klub BRI Super League. Dan tawarannya itu lumayan untuk dari segi uangnya sendiri ya, itu lumayan. Jadi ada oleh Romania menolak tawaran dari Persib Bandung. Kemudian ada Sandy Walsh menolak tawaran Dewa United. Kemudian ada Miliano Jonathans menolak tawaran Persija dan Bali United. Dan yang terakhir ada Nathan Joaon menolak tawaran kontrak atau gaji besar dari Surabaya. 4 pemain ini itu menolak tawaran-tawaran dari BRI Super League, dari klub-klub BRI Super League atau klub-klub di Indonesia. Jadi mereka memang Eropa harga mati ini mereka tetap memilih untuk bermain di Eropa karena sebelumnya sudah ada penawaran dari beberapa klub besar yang ada di BRI Super League biasanya. Iya, tapi aslinya kan kalau Sandy Walsh bukan di Eropa ya, dia kan di Buriram ya. Oh iya, Buriram kan di Thailand, tapi Thailand. Walaupun masih sama di Asia Tenggara, kita tahu Thailand atau Thai League itu rankingnya di urutan pertama ya untuk di Asia Tenggara, ranking liganya. Ranking liganya. Karena mereka juga kan sering banget masuk AFC, pasti tiap tahun masuk AFC gitu. Masuk bukan AFC dong, ACL ya. Asian Champions League gitu. Ini kan keren banget. Kemudian untuk beberapa pemain juga menolak tawaran dari klub BRI Super League, dan 3 diantaranya itu yang tadi gue sebutin 4 masih stay di Eropa. Di Eropa, betul. Walaupun mungkin mereka juga kurang mendapatkan menit bermainnya. Betul. Karena pemain-pemain kita kan yang bermain di Eropa itu kadang hanya ada di bench gitu. Bukan pilihan utama ya, kebanyakan ya. Bukan pilihan utama. Kalau misalkan ada menolak tawaran dari klub-klub Liga 1 itu aslinya kan ada beberapa nama, walaupun cuma rumor, seperti Martin Paes yang menolak tawaran Persib Bandung. Betul. Kemudian ada Ragnar Oratmangun yang kabarnya itu kan akan bergabung di salah satu klub Liga 1, tapi faktanya sampai jendela transfer ditutup, Ragnar itu tidak tahu dia sekarang ada di skuad mana. Betul. Karena katanya, gue lupa Ragnar tuh di Volendam atau apa ya, itu sudah putus kontrak. Berarti sekarang posisinya lagi sepertinya free transfer ya. Iya, dan belum memiliki klub. Waduh, soalnya kalau Ragnar itu kan bursa transfer ditutup tanggal 6. Ragnar itu pulang ke Indonesia tanggal 4. Jadi kayaknya terlalu mepet. Oh betul, jadi belum sampai administrasinya belum selesai, berarti ya keburu marketnya ini udah tutup ya. Iya, apalagi kemarin kan ramai banget di sepak bola Indonesia jika banyak sekali klub-klub Liga Indonesia, terutama Persija dan juga Persib itu dituduh melanggar kode etik karena mendatangkan pemain lebih dari tanggal 31. Karena ada surat edaran itu dari PSSI, klub yang ingin mendatangkan pemain baru di bursa transfer 2026 ini harus mendaftarkan paling lambatnya di tanggal 30 Januari. Sedangkan Persib dan juga Persija kan belanja pol-polanya di Februari gitu. Betul. Tapi sebenarnya itu tidak melanggar apapun. Iya, karena masih dalam bursa ya. Iya, karena bursa tutup tanggal 6. Tanggal gitu. 6 Februarinya ya. Iya, dan benar-benar kan seperti Persib dan juga Persija itu setelah masuk Februari baru mengumumkan pemain-pemain sisanya. Bahkan nama seperti Silstra masuk ke Persija itu ada di Februari, seperti Sergio Castel di Persib gitu. Banyak sekali pemain seperti itu. Tapi ini kan kita bahas pemain diaspora yang tetap memilih stay di Eropa. Betul. Menurut lu kenapa alasan mereka stay di Eropa, sedangkan dari menit bermain saja mereka tidak dapat, dan kabarnya kan banyak pemain yang tetap stay di luar Indonesia maupun di Asia ataupun Eropa, gaji yang ditawarkan itu lebih besar untuk bermain di Liga 1.
Kalau menurutku mah karena mereka itu masih merasa punya chance ya untuk bersaing, ibaratnya masih punya daya saing lah di Eropa. Apalagi mungkin mereka berpikir bahwa untuk saat ini terlalu dini untuk bisa untuk join ke BRI Super League. Ditambah lagi ibaratnya sebuah kebanggaan sih Sen, ibaratnya kalau tetap bisa bersaing di Eropa meskipun tidak mendapatkan porsi utama di dalam timnya ya. Tetapi kan mereka masih yakin. Dan kalau soal uang berarti mereka ini benar-benar atlet sepak bola sejati Sen, karena kan passion masih di atas uang. Kalau mereka berpikir tentang uang, ya mereka bisa aja dong ibaratnya join ke BRI Super League, apalagi kan benefitnya bukan cuma gaji yang besar ya, tetapi kan kayak engagement di media sosial mereka, apalagi belum ada endorse karena pemain diaspora yang main di Liga 1 otomatis popularitasnya ya terjamin sama fans dari timnas kita. Tetapi kan mereka tetap passion yang dikejar gitu ya. Mereka dari atlet sepak bola sih. Iya, dan Menurutku dari ya. beberapa nama juga kan yang tetap memilih stay itu di usia yang masih muda Masih ya. muda, Masih betul. muda dan juga yang pastinya masih bersaing gitu, masih Masih bersaing bisa di bersaing. Eropa maupun di Asia sendiri karena Sandy Walsh kan di Buriram United dia jadi pilihan utama kan Mm-mm. di Buriramnya walaupun di Asia Tenggara, tapi kebanyakan dari kita yang di Eropa itu bukan menjadi pilihan utama Iya, dan kita tahu yang menjadi pilihan utama itu beberapa nama saja ya seperti Martin Paes, kemudian ada Kevin Dix yang menjadi iya, pilihan utama dan juga Kang Emil dan juga iya. Hubner ya kemarin Ya Jay ketika Ijes juga kan. Fortuna Sittard lawan Everton kalau nggak salah kan Jay Ijes main full Iya, full ya main full. benar-benar dia itu walaupun di kasta kedua Liga Inggris tapi menjadi starting starting 11 dari Fortuna Iya, Sittard sendiri gitu betul. itu kan bagus banget tapi menurut gua ada faktor lain selain ingin apa ya ingin menjaga kualitas ya ingin yang tadi lu sebutin gitu kenapa pemain-pemain diaspora ini stay di Eropa Mm. jadi menurut gua ada faktor lain yang kedua itu karena kebiasaan mereka tidak bisa merubah kebiasaan Kebiasaan apa tuh Sen? karena kan pemain diaspora kan kecilnya bukan di Indonesia. Oh, berarti dari culture belum siap untuk Kayaknya, adaptasi ke soalnya kan Indonesia ya? banyak pemain asing yang kaget datang ke Betul. Indonesia. Seperti yang pernah gua bahas kan, ada beberapa pemain yang tadinya sebelum datang ke Indonesia Instagram saja tidak aktif, Iya, tidak betul. rutin upload dan juga Oh segala iya, betul. macam. Itu Calvin Verdong sama satunya Iya, lagi gue dan juga lupa kan tuh. ketika khususnya pemain-pemain diaspora yang pulang, itu mereka benar-benar kayak ngejar engagement. Bahkan mereka Betul. kan Instagram aja langsung ini apa membuka membership dan Iya, juga segala betul. macam dan mereka itu kaget karena untuk pemain bola ketika mereka main bola di Eropa, mereka itu pasti kan kalau misalkan untuk brand dan juga untuk brand seperti Nike atau Adidas yang masuk untuk endorse gitu, itu kan kita harus pemain bola tuh harus jadi bintang dulu. Bintang dulu. Sementara ketika mereka pulang ke sini banyak sekali endorse-endorsean bahkan dari brand di luar olahraga Iya, gitu. betul. Mungkin mereka itu kaget ya, banyak yang kaget kan, banyak yang menerima hal tersebut, banyak juga yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Heeh, betul. Karena dari beberapa pemain asing yang datang ke sini, diaspora maupun memang asing, mereka itu yang tidak yang kaget dan tidak mau menerima, mereka itu merasa risih karena tiap hari DM-nya itu pasti penuh gitu. Iya. Oh Bahkan iya. bahkan DM-DM dari orang terdekat seperti teman dan juga keluarga jauh yang masih di negaranya dan juga segala macam itu tertimbun gitu. Iya, betul. Jadi mereka benar-benar kaget dengan hal tersebut. Mungkin pemain-pemain ini juga merasakan hal yang sama ya dan memilih stay di sana karena memang masa kecil mereka juga di sana. Betul sih, setuju kalau masalah culture ya. Ibaratnya gini ya, ibaratnya kalau yang biasa di Eropa, suasana kota Eropa tertata rapi apa segala macem, terus ibaratnya harus hidup di Indonesia kedebak macet, udaranya kotor apa segala macam. Mungkin mereka jadi pertimbangan juga sih. Ibaratnya oke lah bakal main di BRI Super League tapi nanti gitu kan, bukan sekarang-sekarang. Kalau sekarang selagi masih bisa bersaing di Eropa meskipun bukan pilihan utama tapi mereka tetap fight gitu di Eropa supaya survive di Eropa ya sini. Iya, dan juga masalah adaptasi juga kebanyakan tuh pemain-pemain Eropa kan di Eropa tuh musimnya banyak ya, ada musim panas dan juga Iya, musim dingin ada, kemudian musim hujan ada, salju ada dan juga segala iya, macam. Kebanyakan yang ke Indonesia itu mereka merasa kalau misalnya di Indonesia itu terlalu panas iya katanya. betul Jadi mereka bahasanya. tuh enggak betah kan seperti cerita dari Vladimir Vujovic juga biasanya dari kecil dia hidup di daerah yang suhunya itu minus, Iya, pindah ke sini ngeplusnya sekaligus 30 iya, gitu. Jadi ngepres 13 bagi orang ngepres 13 derajat bagi orang Indonesia dingin.
Iya betul. Bagi Vujovic itu masih tetap panas gitu. Apalagi Vujovic segitunya main di Persib Bandung ya, Iya, ibaratnya nggak nyantol kenal dingin, apalagi kalau iya, mainnya di Persija atau Sriwijaya iya atau yang Persebaya gitu panas kan, banget kan yang gitu. panas banget kan. Memang itu jadi pertimbangan sih. Apalagi ya pride mereka kan, kayak kayak gue jujur kayak ngelihat oleh apalagi oleh Roman yang masih muda ya, gue pengennya ibaratnya secara karir masih bisa sukses di Eropa. Kalau menurut gue sayang banget justru kalau datang ke Indonesia belum saatnya lah Iya, ibaratnya. takutnya apa ya? Takutnya ketika mereka pulang ke Indonesia malah nggak cocok, kemudian dianggap jelek. Terus nggak bisa balik lagi ke Eropa sih Betul, itu ibaratnya. kasusnya menurut gua salah satu kepindahan pemain diaspora yang gagal itu Rafael Struijk ya. Jadi Iya, ketika dia pindah ke sini, menurut gua gaya bermain Indonesia itu tidak cocok seperti waktu mhm, Struijk di Belanda. iya, Gitu, terlalu keras dan juga tidak mengandalkan bola-bola pendek. Jadi mhm, langsung kan pada saat itu banyak pundit juga yang mengatakan, nah ya memang Struijk mah levelnya BRI Super League, wajar wajar dia balik gitu. iya, Mungkin karena itu karena Struijk tidak beradaptasi gitu. Mungkin kita kan langsung ngejudge bahwa memang performanya jelek. Itu iya. apa ya? Tidak seperti itu juga menurut Terlalu gua. dini kalau untuk Iya, langsung ngejudge si terlalu dini. permainnya jelek karena kan masih adaptasi sama liganya ya sih. Iya, kan terlihat Ibaratnya. banget sepertinya itu Struijk itu susah beradaptasi dengan bukan dengan musuhnya sendiri di Liga 1 bahkan dengan timnya sendiri Iya ya. Struijk betul, kan sekarang ada di Dewa United. Kayaknya betul. mainnya tuh susah banget kayak bukan seperti yang diinginkan oleh Struijk Iya gitu. betul, Walaupun memang pemain kan harus nurut sama pelatih ya. betul. Tapi kayak bener-bener terlihat tidak terbiasa saja gitu dengan Iya. hal tersebut dan membutuhkan adaptasi yang lebih panjang lagi Mhm, gitu. betul. Karena ketika ditanya juga kenapa performanya turun ketika main di BRI Liga 1, ibaratnya bukan sayanya saja, tetapi memang dari timnya. Saya Iya. belum menemukan chemistry dengan tim yang mungkin Hmm, nanti setelah beberapa inilah ya, beberapa waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi, dia bisa perform lagi gitu kan iya. jawabannya. Nah, dan jika kita ngomongin pemain diaspora sebenarnya gue tuh pengen masukin berita ini misah tapi karena topik pertama itu pemain diaspora jadi sambungin saja lah. Iya, Jadi kita kan sudah pernah membahas masalah Dean James ya. Dean James yang iya. gagal direkrut oleh Ajax Amsterdam karena Oh Ajax iya, itu lebih memilih Zinchenko ya iya untuk Zinchenko. jadi pilihan utama di klubnya. Menurut gue ini adalah kabar baik yang tadinya Dean James itu tidak jadi karena ada di Zinchenko karena di laga terakhir Ajax Zinchenko cedera dan berpotensi cederanya itu lama banget. Waduh, ini kalau misal Dian James datang lagi karena Zinchenko cedera, ini membuktikan bahwa kalimat rezeki nggak kemana, Rajak itu anjir. nggak ketuker ya. Betul. Mungkin ya, Kak. Walaupun memang bursa transfer sudah ditutup, tapi Hmm, kayaknya kemungkinan besar Dean James masih dilirik oleh Ajax karena iya, memang Dean James itu pilihan kedua setelah Zinchenko kan. iya, Otomatis jika pilihan pertamanya sudah tidak bisa digunakan, pasti Ajax ke pilihan kedua iya. gitu. Opsi keduanya Ya sih ya. mungkin masih menunggu sampai musim panas nanti bursa transfer Iya, musim panas itu sekitar 6 bulan lagi. iya setelah Tapi Piala Dunia tapi ya. menurut gue sih ya karena diberitakan itu Zinchenko cederanya 6 sampai 1 tahun katanya. Waduh, Berarti otomatis Dean James itu bisa masuk ya. Kalau misalkan bisa sampai masuk ke skuad Ajax Amsterdam berarti benar-benar Ajax ini rasa timnas kita dukung Ajax karena ada betul, Paes dan juga ada Dean James gitu. betul, betul. Ada dua perwakilan dari WNI kita ya. Iya, walaupun memang Paes menjadi pilihan kedua ya. Belum tentu untuk Dean James yang mungkin bisa jadi pilihan utama dari pelatih. Hmm. Betul, karena kalau ngomongin pemain diaspora kan kita juga kemarin kemarin ada kabar baik dari ini kan Kang Emil kan. Kang Emil itu performanya gemilang banget bahkan sampai mau jadi MVP kan saya. Waktu bisa menahan imbang itu kan pertandingan terakhir. Memang Hmm, keren banget sih untuk kabar-kabar dari pemain diaspora ini sebenarnya. hmm, So kita lanjut lagi ke rumor selanjutnya. Ini datang dari kotanya Raja nih, ini King MU ya atau Manchester United. Kabarnya adalah anugerah bagi klub lawan, malapetaka untuk King MU. Peminjaman saya di apa ini Trabzonspor Trabzonspor. ya akan segera berakhir dan saya tidak sabar untuk kembali ke Manchester United dan membantu mereka memenangkan gelar Liga musim depan. Ucap Andre Onana nih Ini saya yang bukan akan ucapan update Andre nih. Onana ya sebenarnya, bukan official breaking Oh juga, dari ini tapi ya. ini adalah gua dapat dari akun meme Oh ini dari berarti akun meme karena oh narasinya dibuat ya. durasi peminjamannya Onana di Trabzonspor itu benar-benar sudah berakhir nanti Hmm. musim panas di bursa musim panas dan otomatis Onana itu akan pulang ke Manchester United ya dan belum ada keputusan jika Onana itu akan
dipinjamkan lagi atau dijual gitu. Iya. Tapi kan otomatis dia pulang dulu ke Manchester United gitu. Dan ini akan benar-benar apakah Onana akan masuk dalam skuadnya Carrick atau malah dia dipinjamkan lagi atau dijual, kita belum tahu ya. Iya. Tapi menurut gua sih untuk beberapa fans MU, Onana itu dirindukan, apalagi untuk fans-fans klub lain ya. Iya. Onana itu sangat-sangat dirindukan. Sangat dirindukan karena emang benar butuh hiburan ya, Premier League ini butuh Karena hiburan ya. Carrick itu sudah menyusun setup yang terlalu panjang dan punchline-nya itu Onana. Karena emang benar masalahnya itu ketika Onana balik lagi ke Old Trafford, itu masalahnya siapa yang mau minjem, siapa yang mau beli. Iya. Kayaknya agak susah ya, karena di klub ini juga kan dia performanya kurang Sen. Banyak highlight-highlightnya tetap lucu juga kan. Iya. Blunder-blunder apa segala macam dari Andre Onana sendiri. Walaupun dari Trabzonspornya sendiri setelah kedatangan Onana mendapatkan hal positif karena sekarang mereka berada di posisi 3 di liganya gitu, dan mungkin itu karena faktor Onana juga, karena memang Onana menjadi starter di Trabzonspor gitu. Ya. Dan kemungkinan kalau misalkan dari skuad Manchester United yang sekarang susah ya kalau misalkan untuk Andre Onana masuk lagi ke dalam tim, karena untuk kiper baru pengganti Onana itu sangat mengejutkan, sangat mengejutkan ya. Lehmans itu awalnya banyak sekali dikritik bahkan oleh fans MU sendiri karena mereka berpikir Lehmans itu tidak pantas dan juga performanya jelek, tidak layak lah masuk Manchester United gitu. Tapi ketika dia sudah dimainkan, Lehmans ya membungkam hal tersebut dengan bermain cukup bagus. Itu banyak sekali save-save yang dia lakukan, apalagi di laga melawan Arsenal di mana MU menang 3-2 ya. Di situ ada faktor dari dari kehebatan Lehmann sendiri gitu. Bukan Lehmann, Lamens aja. Amin. Apalagi sekarang kan sudah mulai dicintai sama para penggemar dari Manchester United ya, Sen ya. Sudah mendapatkan posisi gitu kan di hati para supporter dari King MU ini, Sen. Ya, apakah nanti mungkin seperti Onana ya, awal-awal dicintai. Ini kan baru beberapa match. Iya. Nanti kalau misalkan kesandung langsung dihujat. Manchester United kan seperti itu ya. Betul, emang terlalu ini banget ya. Sama seperti tipikal fansnya timnas lah. Main sekali 2 kali disanjung, sekalinya kepleset langsung dijelek-jelekin ya. Langsung dihujat habis-habisan sampai underperform gara-gara hujatan dari supporternya sendiri ya. Ya tunggu saja apakah Onana nanti akan balik dan juga masuk skuadnya Carrick. Kalau misalkan memang seperti itu bener, berarti Manchester United itu tim stand up comedy ya. Betul. Setup dan punchline-nya itu Onana. Apalagi kan ibaratnya ya belum tentu juga ketika Onana balik ke Old Trafford masih Carrick yang jadi pelatihnya kan. Karena di MU itu klub yang paling banyak gebrakannya Sen. Hari-hari ada aja gebrakan dari King MU ini kan. Ya karena memang sekarang mayoritas klub Inggris nggak tahu seperti itu ya. Dulu itu cuma Chelsea yang melakukan hal tersebut. Sekarang banyak sekali malah menjadi tren pemecatan pelatih dadakan. Kan sekarang kemarin kita lihat ada Spurs ya yang memecat pelatihnya dan ganti lagi. Sebelumnya kan kita tahu NG ya, aku lupa nama belakangnya yang membawa Spurs memenangkan Europa League, tapi kan tetap dipecat juga gitu. Dan kemudian ada di klub-klub lainnya seperti Nottingham Forest juga kan melakukan hal yang sama, satu musim pergantian 3 pelatih apa segala macam. Kalau Chelsea mah kan memang dari dulu, tapi sekarang sepertinya kebanyakan dari klub Inggris itu seperti itu ya. Jadi pemecatan pelatih dadakan itu kayaknya seperti tren. Iya, seperti tren, seperti tidak pikir panjang untuk memecat pelatih ya. Iya. Bahkan ada pemecatan pelatih yang paling konyol sepanjang sejarah, sayangnya itu pemecatan Jose Mourinho di Tottenham Hotspur, padahal cuma beberapa hari lagi mau final dipecat itu kayaknya. Itu benar-benar agak lain banget sih. Itu masih jadi cerita yang memilukan untuk seorang Jose Mourinho yang memiliki gelar sebagai special one. Itu sama seperti Sintayong ya. Waktunya laga-laga krusial malah dipecat. Itu emang agak aneh dunia sepak bola saat ini ya. Iya, bahkan bukan di Inggris saja, di kita juga sama di kita juga, betul. So kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini adalah hasil skor dari pertandingan La Liga ya, di mana Atletico Madrid berhasil dikalahkan atau dibantai oleh Rayo Vallecano dengan skor 3-0. Waduh, ini sangat mengejutkan banget ya. Sebelumnya membantai FC Barcelona 4-0, sekarang malah dibantai balik sama sekelas Rayo Vallecano ibaratnya. Tim papan bawah ya. Setelah di hari Rabu mereka membantai Barcelona di babak pertama saja sudah 4-0.
kemudian di hari Minggu mereka malah kalah sama Rayo Vallecano. Iya, ini agak aneh ya. Dan uniknya itu hasil pertandingan ini itu membuat Rayo Vallecano Instagramnya memiliki konten dan di X-nya juga dengan caption tutorial mengalahkan Atletico Madrid dengan men-tag atau menandai FC Barcelona. Iya betul. Waduh, dikasih tutor nih sama Rayo Vallecano sekelas Barcelona ya. Apalagi kan sebelum pertandingan ini Diego Simeone sempat keluar-keluar juga. Ibaratnya kan ada satu wartawan yang menanyakan bahwa bagaimana jika nanti Barcelona bisa comeback, apalagi kalau Barcelona punya potensi untuk melakukan remontada ya. Dan jawaban dari Simeone adalah Barcelona tidak akan bisa comeback karena mereka tidak memiliki Cristiano Ronaldo. Itu kan statement yang menandakan bahwa comeback dengan posisi ketinggal 4-0 itu tidak semudah itu gitu Sen. Iya, tapi dari bukti hasil ini mungkin saja bisa comeback ya. Kemungkinan comeback Barcelona itu mungkin saja ya. Karena memang Barcelona itu pernah mengalami beberapa kali comeback ya di sejarahnya, walaupun bukan di era yang sekarang. Ketika melawan PSG mereka benar-benar bisa comeback. Gitu. Ketinggalan sama kan 4 selisih 4 gol ya. Selisih 4 gol dan pada saat itu ada agregat gol tandang juga yang lebih berat, apalagi sepertinya dengan hasil seperti ini kayaknya bisa comeback, tapi sulit juga untuk Barcelona karena salah satu kesalahan atau kekalahan Atletico ini salah satu alasannya karena Diego Simeone tidak mengandalkan skuad utamanya. Kayaknya sih Simeone itu mikir kalau misalkan untuk di La Liga mereka sudah tidak memiliki harapan untuk juara, jadi mereka lebih fokus ke Copa del Rey sepertinya karena beberapa starter pemain inti yang biasanya jadi starter itu dicadangkan ketika melawan Rayo Vallecano. Oh, berarti emang dari ini ya peta kekuatan squadnya ya Sen ya. Iya. Karena memang make sense sih, at least ibaratnya dapat satu trofi lah ya. Kalau untuk Atletico Madrid sendiri berarti ini benar-benar masuk akal sih. Iya, tapi aneh ya. Aneh mengingat kalau misalkan pakai lapis kedua itu harusnya masih bisa menang. Seperti Arsenal yang menang besar 4-0 melawan Wigan Athletic di hari yang sama ya. Itu Arsenal kan di babak pertama memakai lapis kedua mereka walaupun langsung memasukkan ya ada beberapa pemain kunci seperti Eze, Gabriel Jesus dan juga Saka. Tapi mereka di babak pertama langsung menciptakan 4 gol gitu dengan skema yang berbeda walaupun dari cara mainnya juga memang benar-benar kesenjangan tier lah dari divisi utama dan juga divisi 2. Wigan Athletic itu seperti amatir bukan pro menurut gua. Tapi kan Arsenal bisa membuktikan kalau lapis kedua mereka juga kuat gitu. Sementara untuk Atletico Madrid yang tahun ini merupakan klub dengan pengeluaran transfer terbesar di dunia. Bukan di dunia sih, di Liga di La Liga ya, itu lebih besar dari Real Madrid. Kok lapis keduanya tidak sekuat itu lawan Rayo Vallecano gagal. Kalau kalahnya 1-0 atau 2-1 masih make sense ya, masih oke lah gitu kan. Ya 3-2 atau 3-1 lah nyetak gol lah seenggaknya gitu. Itu masih mending, ini tanpa balas 3-0 banget. Apa mungkin mereka merasa di atas angin sehingga ini teledor ya, sehingga tergelincir gitu ya. Iya, mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Atletico Madrid itu tidak bisa secara konsisten menjuarai La Liga ya. 10 tahun terakhir cuma bisa sekali. Karena mungkin memang mentalnya kurang saja ya. Iya, mental juaranya kurang ya. Karena ketika menghadapi klub-klub kecil dan sebelumnya menang besar melawan klub besar karena mungkin merasa di atas angin sehingga terlalu overconfident aja Sen, makanya kan tergelincir gitu ya. Ya, dan juga yang paling disoroti itu adalah Simeone ya, seperti tadi yang lu bilang setelah laga melawan Barca kan ngomongnya seperti itu ya. Iya, udah merasa di atas angin ya. Tapi setelah hasil laga ini ya kemungkinan Barca comeback itu ya mungkin saja. Mungkin secara ibaratnya dari sisi Barca mereka jadi yakin dengan performa buruk yang didapatkan dari Atletico ini ya. Sedangkan untuk pemain Atletico juga kan secara mental pasti kena juga sih ibaratnya kan. Yang tadinya lagi pede-pedenya nih habis menang 4-0 malah dibikin keok 3-0 sama Rayo Vallecano kan. Itu pasti secara mental pengaruh juga sih. Ya, tapi mungkin mental tidak terlalu karena kalau misalkan memang kekalahan ini adalah kekalahan yang memang direncanakan atau memang Simeone itu udah nothing tulus saja. Laga melawan Rayo Vallecano itu tidak terlalu penting bagi kita karena mau kalah seri ataupun menang yang juara bukan kita. Maupun hasil apapun melawan Rayo Vallecano kita tetap berada di zona Champions. Jadi hasil ini tuh benar-benar sepertinya ya
terserah lah nothing tulus, gue mau kalah ya syukur gitu, mau imbang ya syukur, mau kalah ya udah gitu. Mungkin jadi ini ya, jadi pertandingan uji coba atau eksperimen untuk taktik-taktik dari Simeone yang kita nggak tahu ya, Sen, ya, Enggak, bisa jadi. sepertinya pertandingan ini tuh pertandingan asal hadir supaya tidak di WO ya, supaya Bener. tidak kalah WO kayaknya. Bener, apalagi kan mengingat dari manajemen Atletico Madrid juga kan udah wanti-wanti, berarti kan ada kemungkinan season depan ini kalau melihat performa dari Diego Simeone itu kan ada kemungkinan untuk diganti, Sen. Katanya ada rumor-rumor setelah sekian dekade lebih ya, satu dekade lebih Simeone ini menukangi Atletico Madrid dan akhirnya ada wacana akan diganti. Ya, karena di 2 season terakhir Simeone itu tidak seperti biasanya dan mengagetkan hampir semua orang ya, karena di 2 tahun terakhir, apalagi setelah Piala Dunia 2022, Atletico Madrid itu menjadi klub yang ini apa, net worth-nya paling tinggi atau mengeluarkan uang di bursa Iya. transfer itu paling tinggi, karena pada saat setelah Piala Dunia 2022, Simeone itu seperti memimpikan Argentina Project ya. Jadi mendatangkan pemain-pemain Argentina Iya, yang memenangkan juara dunia, langsung menandatangani Molina, langsung menandatangani De Paul gitu Iya, pada De saat Paul. itu, dan kemudian disusul dengan Alvarez yang Alvarez. menurut banyak sekali pandit dan juga penganalisa sepak bola, transfernya Alvarez itu terlalu besar Iya. dari segi uangnya gitu. Betul. Iya ya, apalagi ibaratnya dengan dana yang digelontorkan begitu besar tapi tidak sejalan dengan hasil yang ditunjukkan sama Simeone ini ya, Sen, ya. Iya, mungkin alasan Simeone itu sudah hampir 15 tahun menjadi Iya, manajer lebih dari manajer manajer Atletico Atletico Madrid, Madrid. dan mungkin di 2 tahun sebelum Argentina juara dunia, dari awal dia melatih Atletico sampai 2022, alasan dia tidak dipecat karena tidak terlalu tidak terlalu banyak mengeluarkan duit gitu. Jadi manajemen itu masih imbang lah, mengeluarkan duit segini nggak juara tapi masih balik modal dan juga segala macam. Tapi dengan gebrakan dia berani menandatangani banyak pemain dan juga belanja jor-joran tapi tidak mendapatkan hasil. Mungkin manajemen itu sudah berpikir ya, karena itu-hitungannya rugi ya dari sisi ini ya keuangannya ya, iya, finansialnya ya. mungkin mereka berpikir jika Simeone itu ternyata tidak sepintar itu gitu. Betul. Jadi mereka berpikir itu Simeone mengeluarkan duit secara tidak efektif lah. Betul. Apalagi berbanding terbalik, Sen, karena Atletico Madrid ini kan dikenal sebagai klub yang menghasilkan para bintang dan dijual ke klub-klub besar. Dulu ya, Dulu. itu mah sebelum era Simeone ya. Iya, Ya, ya kan seperti masih Kun kan gitu. seperti Kun Aguero, Falcao, ada Fernando Torres juga ibaratnya kan. Arda Turam apa segala macam kan banyak dari Atletico juga, dan Felipe segala macam kan banyak, ibaratnya melahirkan bintang-bintang dan menjualnya dengan harga yang mahal. Kok sekarang ibaratnya ketika Diego Simeone ini belanja pemain bintang justru hasilnya nggak sejalan, nggak kayak dulu dengan pemain apa adanya gitu. Iya. Tapi mungkinnya salah satu, kalau misalkan menciptakan bintang itu di era Simeone cuma satu mungkin ya, cuma Griezmann saja ya. Dan Atletico Madrid kan mendapatkan untung banyak ketika transfernya Griezmann ke Barcelona dan ujung-ujungnya balik lagi ke Atletico kan. Iya, Itu kan dapat banyak sekali duit, dan ketika Griezmann di Barca yang juara kan Atletico. Atletico sama kayak dulu David Villa kan. David Villa dibeli Atletico malah Atletico juara juga. Itu mungkin waktu itu ya manajemen menganggap jika Simeone itu pinter ya, Iya. bisa memanfaatkan peluang, tapi di 2 musim terakhir dengan mengeluarkan uang sebanyak itu tidak ada hasil apapun kan. Iya, ibaratnya baik itu dari cuannya ataupun dari trofi yang dipersembahkan ya. Iya, mungkin Simeone itu, kekalahan ini juga menjadi bukti jika kayaknya target dari manajemen itu sok nggak apa-apa, lu bakal lanjut tapi hasilkan 1 trofi apapun. Oh iya. Makanya dia fokus ke Del Rey. All in-nya ke Del Rey ya ibaratnya. Yang pasti-pasti aja lah. Betul. Soalnya di Del Rey kan Madrid udah nggak ada, tantangan mereka itu cuma Barcelona. Apalagi mereka unggul ya. udah unggul yang kemungkinan comeback itu remontada itu kecil banget kan gitu. Di bawah 50% lah. Mungkin untuk musim ini Simeone masih aman ya, masih main aman gitu. Iya. Masih bisa main aman lah gitu. Mungkin nggak tahu nih ke depannya, karena Simeone juga mikir kalau gua dipecat nanti anakku main di mana. Iya betul. Kan anaknya nggak laku. Anaknya Simeone itu nggak laku di bursa transfer, itu nggak ada klub yang tertarik kan. Iya belum ya ibaratnya. Walaupun belum bisa masuk ke Eropa sih harusnya kan.
mungkin kalau bermain di Liga Argentina masih oke lah ya, karena secara umur juga kan masih belia banget ya. Atau main di Liga Portugal sama kayak Enzo dulu ibaratnya Iya, kan. tapi untuk gaya mainnya menurut gue cocok untuk di Liga Inggris anaknya Simeone itu. Jadi benar-benar khasnya Argentina banget mainnya, apa ya, kalau disebut para prap itu sering nusuk ke dalam. Pokoknya cocok lah. Jadi bermain bola cepet tuh cocok untuk anaknya Simeone. Dan Wah, main bola apa, Liga Inggris kan terkenal dengan permainan yang cepat ya. Ini iya. cocok di Liga Inggris Wah, menurut gue. semoga saja nanti dari episode kali ini semoga aja anaknya Diego Simeone bisa masuk ke minimal at least Tottenham Hotspur lah. Iya. Tebakan gue mah kan bakal keren banget sih kalau Iya. bisa masuk Hotspur. Ya karena menurut gue untuk anaknya Simeone juga harus keluar dari Atletico ya, mengingat karir bapaknya sudah terancam. Terancam. Nggak ada yang bisa ngelindungi lagi untuk Betul. sekarang kan gitu. Apalagi kalau nanti ternyata bisa remontada dari Barcelona, ya udah itu udah kemas koper sen kayaknya sen. Udah langsung kemas koper juga tuh. Iya udah pasti. Apartemen juga sudah dikunci. Tapi menarik juga ya kalau misalkan Simeone masih dikasih kesempatan untuk mendapatkan satu trofi saja tapi lanjut gitu. Iya, betul. Ini kan perlakuan yang berbeda dengan Arteta ya. Betul. Arteta itu Juara FA Cup atau Carabao Cup itu tidak dianggap. yang penting itu Harus Premier League ya. IPL ya. Bahkan Champion juga nggak dianggap kayaknya. Karena emang sejarahnya ya mungkin kalau Champion masih agak pertimbangan ya karena Arsenal belum pernah menang Champion juga kan. Kayak emang enggak. Susah ya. Tapi kan kadang-kadang ini ujian mental yang sesungguhnya Sen. Ibaratnya gue sih jujur ya berharap banget bahwa Arteta itu bisa membungkam semua mulut yang mengkritik dia dengan quadruple lah minimal. Iya. Dan Berarti setelah itu, treble lah ibaratnya. setelah itu keluar udah. Setelah itu keluar. Setelah itu Baru biar manajemen tuh ngerti gitu. Iya, Tuh di tinggal ibarat- gua lu nggak bisa apa kan. Betul. Masuk ke era kegelapan lagi. Kegelapan lagi. Gitu. Apalagi kalau misalkan Arteta ini bisa menjuarai antara Liga Champion atau IPL, itu mungkin pasti dilirik sama Madrid. klub-klub besar. Menurut Madrid. gua kalau misalkan keluar, udah ke Madrid aja, nggak usah pusing-pusing kalau misalkan Madridnya mau ya. Iya. Menurut gua. Apa jangan-jangan gini Sen, skemanya seperti yang kita bahas di episode sebelumnya kan misal Madrid itu klub, Pep itu ke Barca, nah terus Company ke City, ya bisa jadi nanti Arteta ke Munchen bisa jadi kan, karena nama besar itu laku banget Sen. Iya, tapi menurut gua kalau misalkan bagus banget sih ke City aja ya. Soalnya kalau ke Madrid itu Arteta nggak cocok. Nanti masalahnya sama seperti waktu di Arsenal. Iya. Jadi kan Madrid itu manajemennya nggak mau ngikutin apa kata pelatih, permintaan pelatih. Jadi kalau misalnya pelatih minta gelandang, minta back, tapi kata Florentino Perez, back yang udah dibeli di era sebelumnya itu belum nguntungin, belum bisa dijual. Udah jangan beli dulu lagi kan gitu. Arteta kan di Arsenal masalahnya seperti itu. Dan mengapa sekarang dituntut juara IPL dan juga kalau nggak juara dipecat karena manajemen berusaha menuruti keinginan Arteta dengan belanja pemain-pemain yang diinginkan, apalagi setelah transfernya Gyökeres gitu. Arteta kan ngomongnya dia adalah pemain yang saya butuhkan selama 3 tahun ini dan saya baru dapat sekarang. Gitu. Kalau ke Madrid nggak cocok, menurut gue yang paling cocok Manchester City. Kalau kalau Arteta tuh kan selalu ingin manajemen tuh nurutin omongan kata gue kalau pengen juara gitu. Ya Manchester City lah, apalagi dia kan dulu latihannya di City ya, latihan jadi pelatihnya. Ya ibaratnya nerusin legasinya Pep Guardiola selaku ini guru dia ya ibaratnya sihnya. Cuma yang paling kasihan kalau misalkan Arteta keluar dari Arsenal tuh pemain-pemain yang memang itu adalah proyeknya Arteta gitu. Apalagi penandatanganan baru yang kontraknya masih sangat panjang kan. Seperti Eze gitu, seperti Madueke, terus Zubimendi yang baru-baru gitu. Itu kalau Arteta cabut terus datang pelatih baru dan memang pemain-pemain ini bukan salah satu dari tidak masuk ke proyek pelatih baru itu susah banget ya ibaratnya. Susah karena nanti Arsenal rugi. Iya, takutnya nggak bisa ngejual anjir. Iya, pertama nggak bisa ngejual, terus mungkin takutnya nggak langsung nemu pelatih yang cocok Sen. Karena kan nggak semua pelatih mau ngelatih di Arsenal kan ibaratnya. Ya Arsenal kan nggak semua pelatih mau dan juga nggak semua pemain itu mau ke Arsenal. Betul, sama belum tentu Arsenal sanggup duitnya ya kalau misalkan ingin mendatangkan pelatih besar gitu Sen. Apalagi sepanjang sejarahnya recover dari pergantian pelatih ini kan butuh waktu yang lama ya. Karena dari Arsenal sendiri setelah ditinggal Arsene Wenger juga kan belum nemu pengganti yang cocok gitu kan. Dan yang paling bertahan agak lama dikit ya salah satunya Arteta kan. Iya betul. Kita tunggu saja lah, gue sih kalau IPL mah sudah ketebak ya, walaupun susah lah untuk juara. Tapi sih gue nunggu-nunggu tuh langkah Arsenal di Champions League. Benar-benar nunggu kalau misalkan ya
gitu tetap aja lah kalau misalkan IP apa Premier League itu trofinya lebih berharga juga trofi Liga Champions untuk Arsenal sendiri Betul. yang belum pernah Iya. merasakan di apa di gedung Arsenal nih di kantor Arsenal itu ada trofi Champions kan di Betul, Arsenal tidak betul. ada gitu. Tidak Masa ada. masa ya tinggal Arsenal sendiri, PSG sudah, City sudah ada Udah yang pecah tadinya telur semua kan. punya teman selama 10 tahun terakhir Iya. kan. Sekarang udah gak punya teman. Sekarang diketawain sama ini ya, apa Nottingham Forest. Iya sama diketahui Nottingham Forest dan Arsenal itu kalau misalkan masalah trofi kan ya sudah bukan Big Six aja. Iya kalau untuk ini ya, karena masih kalah sama klub-klub lain yang udah pernah menang UCL. Apalagi kan mengingat dulu di era keemasannya Arsene Wenger, ada Thierry Henry apa segala macam di era unbeaten aja ya. Itu kan tetap gagal sama FC Barcelona kan kalah juga waktu itu di Liga Iya, Champions. ya kan waktu kalah dari Barca juga itu sudah membuktikan ya sehebat-hebatnya Arsenal di IPL ketika ketemu Barca itu jomplang banget. Iya itu nggak bisa apa-apa Itu kan ya. Arsenal dibobol 4 gol sama Messi tanpa penalti. Betul. Dia bobol satu pemain sampai 4 gol tanpa penalti lagi. Iya ibaratnya ya. Ya sampai waktu itu kan di tahun ketika kalah di final lawan Barca itu kan Henry langsung pindah ke Barca dan akhirnya kan dapet championnya di Barca ya. Dari Henry sendiri kan. Bener sih itu Kita kalau tunggu saja lah. Tapi untuk sekarang sih menurut gua ya gitu. Gua masih nungguin langkah Arsenal di Champions League. kalau menurut gue mah gue berani bertaruh ya kalau menurut gue mah Arteta ini akan mendapatkan Champions League dan juga IPL sih kalau menurut gue mah. Enggak, kalau menurut gua kayaknya kalau gua tuh di 3 pertandingan terakhir itu nonton selalu pertandingan Arsenal ya. Arsenal menang lawan Wigan Athletic 4-0, 4 gol. Dan skemanya lucu ya, tidak ada gol Iya. yang tercipta dari corner sama sekali. Golnya itu benar-benar skill individual dari Open para play ya pemainnya berarti ya? sendiri. Hmm. Bukan open play bahkan menurut gue dari skill individu pemain yang nyiptain golnya sama seperti Madueke seperti Saka kan maksudnya own goal pada saat Iya. itu karena memang Wigan Athletic mainnya itu bahkan lebih bagus versi Persija. Waduh. Main jelek-jelek banget, panik, pemainnya panikan dan juga wajar lah kalau misalnya Arsenal menang besar. Dan salah satu yang membuat gua sekarang kurang yakin Arsenal juara itu ketika melawan Brentford. Jadi Arteta tuh kayak buntu taktik. Orang yang buntu taktik ketika lawannya menggunakan skema yang sama, mengandalkan corner kick, malah adu-aduan corner. Betul ya, apalagi kan berupaya dari lapangan tengah nggak bisa. Jadi kayak taktik Arteta tuh mentok. Iya itu melawan sekelas Brentford ya. Iya. Itu belum di klub-klub yang besar gitu. Belum nanti ngelawan Madrid kalau Madrid lolos playoff ya. Iya, apalagi benar-benar berat banget kan Arsenal nih ke depannya. Apalagi nanti di final Carabao Cup di hari Rabu mereka harus final dengan City. Di hari Minggunya mereka harus menghadapi Chelsea. Waduh. Itu. Tapi kalau misalkan menghadapi City menang dan punya Carabao Cup terus menghadapi Chelsea menang, itu bakal jadi push mental banget sih untuk Arsenal sendiri. Iya. Cuma tetap kalau IPL-nya nggak menang Arteta dipecat katanya. Dipecat ya. Tapi kalau menurut gue mah tetap ini yang rugi itu bukan Arteta sih. Karena Artetanya ibaratnya beberapa season runner up di Arsenal itu benar-benar waktu belajar yang sangat berharga banget sih bagi Arteta. Sedangkan kalau Arsenal kan gambling juga setelah ditinggal Arteta mau nge-hire siapa lagi. Iya, cuma kan Arsenal juga misalkan Arteta gagal musim ini. Ya gue mau nunggu sampai kapan? Lu udah dikasih 4 tahun. Iya, udah capek Gue juga udah lebih milih lu daripada direktur olahraga yang sudah lama di klub. Gue milih mecat dia dan bertahan dulu masih nggak dapat aja kan gitu. Tapi tetap aja menurut gue kalau Arteta bisa menjuarai Champions apalagi quadruple gitu. Wah, mending keluar menurut gue udah. Ya. Iya daripada ngancurin nama sendiri nanti gitu di musim depannya. Tapi kalau misalkan lanjut juga memang masa depannya masih panjang sih kalau misalkan tetap sign kontrak lanjut gitu perpanjang kontraknya di Arsenal. Karena pemain-pemain andalan Arteta sekarang pemain muda semua. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan juara di musim ini apalagi mendapatkan quadruple ya mungkin untuk 5 tahun ke depan Arsenal tuh bisa menguasai Liga Inggris dalam artian dari 5 tahun mungkin ya Arsenal bisa menjuarai 2 atau 3 IPL. Oh bisa mendominasi ya? Iya dengan pemain yang ini. Kalau benar-benar juara dan juga bisa lebih dimatangkan lagi itu bakal panjang lah masa jayanya Arteta tuh agak panjang gitu. Ibaratnya kalau sampai musim ini pecah telur itu justru awal dari kebangkitan atau kejayaan Arsenal sendiri ya saya.
Karena kan runner up 3 season itu proses pembentukan skuadnya. Ketika pecah telur itu udah jadi skuadnya. Nah, next seasonnya bakal makin Iya, gacor lagi. iya. Tapi tergantung Arteta tuh, yakin gak sama pemain-pemainnya sendiri. Iya, Soalnya betul. pemain-pemain sekarang tuh nggak bisa terlalu diandalkan. Menurut gua karena waduh lagi di highlight media nih, tahu-tahu cedera. Iya, betul ya. Gitu. Masalahnya di situ doang ya. Iya, karena kan apalagi cederanya itu kadang berjamaah gitu. Betul ya, kendala taktis nggak bisa dihindarkan ya. Itulah bedanya klub-klub seperti Arsenal dan juga klub-klub besar, karena klub-klub besar ini ketika badai cedera menimpa mereka, bahkan nama-nama yang jarang masuk starting, jarang jadi pemain pengganti itu bisa perform, bisa ditambal gitu Iya, kan sama gitu. lapis keduanya. Sedangkan Arteta menurut gua jadi bingung ngebaca taktik starting 11 ya Arteta tuh bingung. Jadi kadang apa ya? Sekarang posisinya lapis kedua tuh bisa bisa menjaga ritme pertandingan, bahkan meningkatkan dari sisi serangan lebih bagus ketika lapis keduanya masuk gitu. Iya. Jadi kan kadang Trossard itu dijadiin starter, kadang dijadiin super sub dan juga segala macam. Tapi itu pemain lapis dua ini tidak membuat apa ya? Tidak membuat Arsenal itu melemah gitu. Iya. Jadi secara pemainnya lagi kuat-kuatnya mungkin sekarang. Betul ya, tinggal ibaratnya sabar aja nih gimana Iya. keputusan dari manajemennya ibaratnya kan. Kalau menurut gue sih harusnya bersyukur sih harus kalau gue jadi ini mah ibaratnya. Pasti sih, kalau misalkan juara IPL atau Champions League saja, Arsenal pasti menawarkan kontrak 2 atau 3 tahun lagi pasti. Betul sih. Karena ibaratnya kalau gue jadi Arteta, gue tuh nggak takut dipecat. Karena gue ya jangankan manajemen Arsenal, Artetanya aja udah jenuh, udah season runner up kan. Iya, apalagi kan Arteta tadi ngomong kan setelah 3 tahun lamanya dan baru ini keinginan saya dipenuhi oleh manajemen gitu. Dari 3 tahun kalau misalkan 3 tahun itu gagal kenapa? Ya di 3 tahun belakangan kemauan gue itu selalu nggak dituruti gitu, dan sekarang baru dituruti, dan ketika baru dituruti gagal langsung dipecat kan itu. Aduh. Harusnya baru dikasih kesempatan ketika permintaan terakhirnya dituruti biasanya. Ibaratnya kan nih permintaan lu udah kita kasih, misal 1 tahun ini ya namanya juga masih baru 1 season, pembuktian itu di season kedua harusnya kan. Dan kalau dari skema sisa pertandingan sih menurut gua Arsenal yang lebih ringan ya daripada City. City lebih berat kayaknya. Ya semoga saja nih Carabao Cup ini menjadi gambaran ya untuk posisi Arsenal sendiri sih. Iya, tapi nggak tahu juga sih kan setelah lawan Brentford kayak gitu. Jadi gua kan nganggapnya Brentford tim kecil gitu kan. Iya, betul. Itu waduh kayaknya Arsenal bisa terpleset oleh siapa saja sekarang. Gue mikirnya kan Arsenal pasti terplesetnya nanti kan ketika ketemu City, ketika ketemu Liverpool. Awalnya setelah ketemu Brentford hasilnya kayak gitu, ya gue langsung mikir waduh berarti benar ketemu siapa aja bisa kepleset. Tapi kadang-kadang agak gimana ya, namanya juga sepak bola, tapi gue berpikir bahwa dulu kan gapnya Arsenal dan Manchester City itu 9 poin ya. Sekarang cuma sisa 4 poin. Ibaratnya kalau ibaratnya harus perlu kepleset untuk bisa memperbaiki, itu Arsenal udah mengalami beberapa kali terpleset. Kalau ia benar-benar dia bisa menutupi kesalahannya dari kepleset yang kemarin, dan ujiannya itu ada di final Carabao Cup melawan Manchester City, dan ketika itu berhasil menang, ini modal yang sangat penting untuk bisa bounce back ya. Ibaratnya bisa jadi kedepannya nggak kepleset lagi karena udah kepleset gitu kan. Dari 3 tahun terakhir, tahun ini yang lebih krusial untuk Arsenal. Iya betul, lebih deg-degan karena juga. Seminggu di minggu ke-3 bulan Maret nanti itu penentuan apakah Arsenal mampu quadruple. Iya betul. Seenggaknya treble lokal lah, FA Cup, Carabao sama IPL. Karena di dalam 1 minggu mereka harus bertemu City 2 kali. Betul sih. Itu ujian mentalnya di situ ya ibaratnya. Dan satu-satunya penantangnya cuma City kan. Cuma City. Kalau ngelawan yang lain masih oke lah. Karena ketika kalah dari MU itu kejutan dari MU-nya ya. Karena City juga kan kalah. Penantang tuh kan sekarang Carabao ya, tinggal ngalahin City juara. Di klasemennya City yang paling mungkin nyalip. Cuma City doang kalau misalkan mau treble lokal lah. Kalau FA Cup belum bisa kebaca karena masih panjang ya, FA Cup masih perempat final. Ini bakal sama kayak yang lu bilang tadi kan, lu bilang tadi bahwa skuad sekarang itu benar-benar menuju proses matang ya, tinggal butuh pecah telur aja sebenarnya. Kata lu kan kalau season ini Arteta diperpanjang, season depan ya itu barulah kelihatan powernya skuad Arteta. Nah kalau misalkan ibaratnya sampai menang Champions League ya
kayaknya Kayaknya Sixtuple bisa nih. ya itu tuh gobloknya Arsenal kalau misalkan mikir bisa sixtuple ya. Iya. Yang gobloknya Arsenal. Yang biasanya Iya. sixtuple itu di 20 tahun terakhir hanya ada 4 ya berarti. Iya, Sixtuple ya. City itu sixtuple City sih? City enggak, itu gagal ya. City PSG itu enggak Berarti Sixtuple. Sixtuple itu cuma baru dua kalau nggak baru salah. 2 ya PSG Barca, gagal. Barca PSG sama gagal Bayern. Barca sama Bayern kan. Bayern era Covid itu juga Sixtuple yang tidak dirayakan Iya. gara-gara Covid Ya, kan. dari situ aja sudah kita harusnya sudah berpikir klub yang bisa sixtuple itu harus langganan juara dulu di liganya. Betul, di liganya, betul. Ya City ketika sixtuple-nya gagal, ya City kan sudah mendominasi Liga Inggris. Iya. Baru tuh ada kesempatan chance untuk kita. Kalau PSG mah ya memang dia Liga Tani kan Iya, gitu. Liga Tani ibaratnya kan. Itu juga tetap kalah sama Chelsea lagi ya kan. Kalau menang sama Chelsea itu Sixtuple Sen. Kan UEFA Super Cup kan waktu Iya, itu terus kan. juga dari fansnya sendiri Arsenal tuh beda tipikalnya maksudnya. Karena waktu di musim kemarin 2-1 golnya free kicknya Declan Rice yang menurutku biasa aja nih. Iya. Gol kayak gitu kan biasa aja ya. Kalau untuk orang-orang yang pernah nonton free kicknya Messi, free kicknya David Beckham, Iya. gol seperti itu biasa, free kick kayak gitu tuh anjir. Iya. Sering banget dilakukan, seakan-akan waduh bisa mengalahkan Madrid lah. Mereka tuh baru menang berapa, 2-1 atau 2-0 ya? Iya. Iya, Waktu itu. dia berpikir ada leg 2 kan. Ada leg 2. Sementara di 3 tahun terakhir Real Madrid terkenal kan epic comeback terus di champion. Lawan epic comeback lawan Manchester City itu PSG. 1% kemungkinan loh Iya. padahal. 4 menit tuh bisa nyiptain 2 gol anjir. Betul kalau untuk Itu. Real Madrid ya. Apalagi sekarang kan saingannya Real Madrid ketemu Real Madrid lagi kan. Bisa saja ya. Bisa ada kemungkinan ya. Sekarang Real Madrid tambah Mbappe. Waduh, Betul. Emang ketemu benar saja lah. lah. Tapi ini masa depan Arteta dipertaruhkan istilahnya. Tapi ini keindahan sepak bola juga Sen. Kita kan berasumsi bahwa susah nih untuk Arsenal. Jangankan quadruple menang IPL aja susah. Champions League secara historis nggak bagus meskipun lagi ada di tren yang win streak ya ibaratnya kan. Tetapi apa yang terjadi kalau ternyata Arteta bisa quadruple itu baru epicnya sepak bola gitu ya. Jadi kita tuh kadang nungguin kan punchline-nya Manchester United. Iya, betul. Ternyata yang punchline Arsenal. Arsenal duluan. Iya. Yang gong Arsenal duluan Kita tungguin akhir season siapa yang ngasih punchline ya, Arsenal Betul. atau Manchester United ya. Betul. Tapi yang jelas ini adalah gambaran untuk season depan ya. Kalau tetap skuadnya sama, pelatihnya sama, baik itu Arsenal maupun MU itu kan ini gambaran untuk bekal season depan ya. Iya. Bakal makin seru lagi PL nih season depan. Iya, kan? apalagi season depan itu menurut gua benar-benar pertarungan antara Manchester United, Arsenal sama Liverpool. Sudah Betul pasti itu. Menurut gua ya kalau misalnya permainannya masih seperti ini ya. Masih kan jadi kandidat kuat ya untuk juara liga ya. Kandidat gua tuh ya 3 nama itu gitu. Betul. Ditambah kita masih menunggu kabar hengkangnya Pep Guardiola dari Manchester City juga. Itu benar-benar akan seperti penguasa baru sudah keluar Pep, artinya Liga Inggris itu rata lagi nanti. Iya, rata lagi. Tidak ada yang mendominasi lagi kan. Tidak. Jadi favorit juara tuh tidak condong ke City lagi Iya, gitu. betul. Dari presentase misalkan dulunya dari 18 klub City itu presentasinya lebih gede untuk juara. Mungkin setelah Pep keluar itu beda lagi nanti. Beda lagi, betul. Bisa dikatakan sama rata lah. Sama rata lagi ibaratnya kan. Bahkan Tottenham Hotspur juga bisa berharap. Iya, Tottenham Hotspur juga bisa berharap. So, ada yang mau dibahas lagi nggak? Mungkin sudah ya. Berarti untuk season kali ini kita akhiri. So, sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang punya opini, yang punya pendapat, atau mau sharing-sharing soal pengalaman pribadi seputar dunia sepak bola, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.